Yang pagi ini ingin hidupnya sukses, angkat tangan. Katakan saya. Yang hari ini ingin hidupnya sukses, katakan saya. Alhamdulillah, sukses kabeh. Banyak orang ketika ditanya anaknya, dan ini sudah terinstal di otak anak-anak kita. Bapak mau kemana? Golek uwi le. Nggo apa? Nggo numbasno jajan kue. Sehingga anak ini terinstal otaknya bahwa anaknya mengira bapaknya kerja untuk cari uang dan memenuhi keinginan anak. Sehingga sampai tua bapak erong mati, anak wis njaluk warisan. Gak ndang mati-mati toh bapak. 90% orang tua ketika ditanya anaknya bapak mau kemana, jawabannya cari rizki atau cari uang. Engko bapak sampean kandhani. Bapak eneng apa to Bu? Koko nek ditakoki anak aja golek kuwi, lek golek apa? Mencari fadlnya Allah. Rizki. Karena uang dengan rizki ini dua hal yang sangat berbeda. Orang boleh bermimpi yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Bermimpi yang tidak mungkin itu iman. Meraihnya harus dengan ilmu. Pengetahuan cukup? Tidak. Dia harus action. Dia harus punya amal, melakukan hal dengan ilmunya dan mencapai keyakinannya. Makanya sukses berkah itu iman kali ilmu kali amal. Pagi ini kita akan membahas purpose of life, tujuan hidup. Uang melawan rizki. Ibu-ibu, kira-kira Anda milih uang atau milih rizki? Rizki itu contohnya seperti kesehatan, terus kedamaian hati, suami yang baik, anak yang baik. Kalau nggak punya uang, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik. Kalau nggak punya uang, oke, kita bedah dulu apa bedanya uang dengan rizki. Bapak Ibu, uang itu buatan manusia. Kalau di Indonesia yang buat BI, Bank Sentral. Kalau rizki yang buat Allah. Enak mana buatan manusia sama buatan Allah? Oke. Uang itu adanya banyak dan sedikit. Kalau rizki adanya lapang dan sempit. Milih uang banyak atau lapang? Orang lapang itu nggak punya uang bisa lapang tidak? Wes mulai ragu deh. Iya. Aku nek gak duit-duit ya sumpek sih. Aku nek duitku akeh bahagia. Uang buatan manusia, rizki buatan Allah. Uang sedikit banyak, rizki lapang dan sempit. Uang akan habis. Rizki selama orang masih punya umur, dia tidak akan pernah habis. Rizki itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keimanan, bisa berupa kedamaian hati, anak yang soleh, suami yang nurut, istri yang solihah. Itu rizki. Dan uang juga bagian dari rizki. Banyak orang ketika ditanya anaknya, dan ini sudah terinstal di otak anak-anak kita. Bapak mau kemana? Golek uwi le. Nggo apa? Nggo numbasno jajan kue. Sehingga anak ini terinstal otaknya bahwa anaknya mengira bapaknya kerja untuk cari uang dan memenuhi keinginan anak. Sehingga sampai tua bapak erong mati, anak wis njaluk warisan. Gak ndang mati-mati toh bapak. 90% orang tua ketika ditanya anaknya bapak mau kemana, jawabannya cari rizki atau cari uang. Engko bapak sampean kandhani. Bapak eneng apa to Bu? Koko nek ditakoki anak aja golek kuwi, lek golek apa? Mencari fadlnya Allah. Rizki. Karena uang dengan rizki ini dua hal yang sangat berbeda. Sekali lagi, ingin uang atau ingin rizki? Uangnya banyak belum tentu punya rizki.
Dulu itu ada seorang Perdana Menteri Australia, namanya Thomas Lai. Pernah mendengar? Ya, nggak pernah mendengar. Wong, beliau menjadi Perdana Menteri tahun 1926 sampai 1928. Anda belum lahir, saya pun belum lahir. Thomas Lai ini anaknya orang miskin. Dia punya cita-cita kuat, saya harus sukses. Saya ingin cara wong Jawa ngono, aku wis katok dadi wong melarat. Bapakku melarat, mbahku melarat, aku kudu sukses. Akhirnya dia ketika sekolah disiplin, ambisius, ranking harus 1, prestasi harus yang terbaik, sampai dia masuk kerja. Dia harus menjadi manajer, setelah menjadi manajer menjadi pemilik perusahaan. Dengan berbagai cara, halal haram nggak dipikir. Akhirnya saya harus menjadi orang pertama di Australia. Dengan cara apa? Karena dia pengusaha, untuk menguasai negeri itu, untuk menjadi pemimpin negeri itu, saya harus menikah dengan salah satu anaknya politikus. Di antara ibu-ibu ini ada yang jadi caleg enggak? Tidak, alhamdulillah. Pesan saya, jadilah negarawan. Jangan jadi politisi. Karena politisi dengan negarawan itu dua hal yang berbeda. Untuk menjadi negarawan tidak harus menjadi caleg, tapi politisi juga ada yang negarawan. Podo karo uang dan rizki, Anda memilih rizki, politisi dan negarawan pilih yang mana? Negarawan. Dia menikah salah satu anaknya politisi, kemudian dia masuk partai politik dengan berbagai cara, dua hal. Dia nyuap, oke, kalau nggak bisa disuap, bunuh. Sehingga sampailah Thomas Lai ini diangkat menjadi orang tertinggi di Australia, menjadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri baru 2 tahun, kasus pembunuhan yang dia lakukan terhadap seseorang terbongkar. Akhirnya nasibnya apa? Dia dihukum mati, menyisakan harta yang banyak tapi tiada guna, kehormatannya jatuh, semuanya jatuh. Karena apa? Thomas Lai hanya mengejar uang, hanya mengejar jabatan, tapi dia tidak mengetahui hakikat rizki. Ada sebuah kisah, 2 orang yang berbeda. Yang pertama bernama Pak Sukses, yang kedua bernama Pak Berkah. Kalau nyebut nama orang kelihatannya takut tersinggung. Saya punya teman kanor, orang terkenal, gara-gara nyebut satu nama 300 juta. Oke, kalau ditabrak sapi sakit, kalau ditabrak Sapinah penak. Jebule Mbak Sapinahnya nggak terima. Akhirnya 300 juta. Ada satu kisah. Pertama namanya Pak Sukses. Pak Sukses ini dari kecil dedikasinya ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang kaya, uangnya banyak. Sehingga sekolahnya rajin, kerjanya juga rajin. Setelah dia lulus kuliah, dia kerja, membangun perusahaan, pagi, siang, bahkan malam dianggap terus waktu adalah uang. Sehingga orang ini rumahnya banyak, tanahnya banyak. Suatu saat orang ini menikah, punya anak. Istrinya masih tidur, anaknya masih tidur, dia sudah berangkat. Kerja, pulang, anaknya sudah tidur lagi. Setelah anaknya umur 4 tahun, agak bisa ngomong, saking jarangnya ketemu sama anak, ketemu anaknya ditanya, "Om dari mana?" Bapaknya dipanggil Om. Sehingga ini tidak menjadi perhatian untuknya. Dia terus mencari uang, dia terus mencari uang. Dia lupa bahwa dalam tumpukan uang yang banyak, dalam jumlah nominal yang banyak, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu ketenangan, yaitu kebersamaan. Di ape guyu banter ora iso, ape guyon karo anake ora iso, ngantar anaknya nggak sempat, ngantar istrinya ke salon pun nggak sempat. Akhirnya Pak Sukses ini betul-betul sukses, tapi nggak pernah nganter istrinya ke salon, nggak pernah nganter anaknya sekolah, sehingga istrinya pernah diantar orang ke salon ke orang lain yang nganter, keluarganya bubrah,
anaknya menjadi anak yang nakal. Ini kisah seseorang yang bernama Pak Sukses. Uangnya banyak tapi hampa. Yang kedua ada kisah yang bernama Pak Berkah. Pak Berkah ini sosok yang dari kecil diajarkan oleh orang tuanya satu, nak, sesibuk apapun engkau, ibadah adalah yang utama. Dikongkon ngaji, dikongkon sekolah, diperintah ngaji, diperintah sekolah. Kerja pada dasarnya sebuah hal yang utama itu bukan kerjanya. Kalau Mas Rul itu punya slogan, ngaji itu prioritas, kerja itu formalitas. Jadi kalau lumrahnya orang kerja ya kita kerja. Ngajar itu prioritas, kerja itu formalitas. Tapi anehnya Pak Berkah ini membangun satu bisnis, dimulai dari pertanian, kemudian merambah ke restoran, merambah ke penginapan, akhirnya betul-betul luar biasa. Tapi di pagi hari Pak Berkah ini sempat ngantar anaknya sekolah. Dia sempat ngobrol dengan istrinya 1 jam 2 jam, pulang jam 3 sore masih sempat ngantar anaknya untuk ngaji, diundang bacaan tahlilan tanggone yo teko. Kalau Pak Sukses tadi jangankan untuk diundang tahlilan kenduren, dengan anaknya saja nggak sempat. Tapi Pak Berkah yo cek sempat tahlilan, cek sempat ngaji rutinan, cek sempat bacaan sak piturute. Kira-kira dari kisah hidup ini, kira-kira pangapunten jenengan milih kisah Pak Sukses apa Pak Berkah? Cara njaluk bojo nu sing sukses apa sing berkah? Amin Allahumma. Ini hari tarwiyah bagi kita. Bagi orang lain ada yang mengatakan Arafah. Setiap yang kita lantunkan akan menjadi doa yang mustajab. Allahumma sukses atau berkah? Milih sukses atau milih berkah? Berkah. Ada dua hal yang membedakan pengajaran di dalam sukses dan berkah. Kalau orang diajarkan untuk sukses, ibarat uang tak ibaratkan seperti kupu-kupu. Maka orang yang diajari untuk sukses itu diajari untuk membuat kayu kemudian dikasih jaring. Nek nggen kula jenenge seser. Mbah nek wong kutha jenenge apa? Apa? Kayu dikai bunderan terus dikai jaring jenenge apa? Lah ya padha wae to ya kok. Tak kira to beda. Nggih, orang yang mengejar sukses ibarat dunia, ibarat harta, ibarat uang itu kupu-kupu. Maka orang untuk mengejar kupu-kupu diajari caranya. Untuk mendapatkan kupu-kupu banyak, 1, sediakan kayunya. 2, cari jaring, kemudian ikat dengan erat, kemudian kejar kupu-kupu itu sampai kena. Maka dia ngejar kupu-kupu, kesana kemari mengejar kupu-kupu. Kupu-kupunya dapat dimasukkan ke dalam kamar, dimasukkan ke dalam rumah. Kadang rumahnya dibuka sebentar, kupu-kupunya lepas. Orang ngejar dunia ya seperti itu. Seperti ngejar kupu-kupu, ngalor ngidul. Itu karena sukses. Hari ini pendidikan di Indonesia banyak yang diajari seperti itu. Diajari bagaimana orang agar sukses, caranya seperti ini. Cari kayunya, ambil jaringnya, kejar kupu-kupunya. Lelah. Kupu-kupu belum tentu tertangkap, belum tentu dapat, tapi lelahnya sudah dirasakan. Tapi kalau berkah itu beda. Pendidikan yang mengajarkan berkah tidak diajari caranya buat jaring. Diajari bagaimana merawat tanaman yang baik. Dikasih kompos, dicangkul dulu. Dicangkul. Ini hubungannya apa? Wong kupu-kupu kok dengan nyangkul tanah? Nggak ada hubungannya. Dikasih kompos, setelah dikasih kompos, tanam bibitnya, setelah itu disiram, dipupuk, besar pohonnya, akhirnya tumbuh daun-daunnya lebat, setelah itu baru muncul bunga-bunganya. Kupu-kupu nggak usah dikejar, tapi mereka datang. Ini yang kadang kita tidak tahu. Orang mengejar kupu-kupu diajari cara buat jaring nangkap kupu-kupunya, tidak diajari bagaimana cara mendatangkan kupu-kupunya. Saya dari kecil nggak pernah diajari kerja. Bahkan orang menganggap tonggo pinggir omahe padha muni. Ngono ki toha sopir mergawe apa?
Karena mereka mengira bahwa kerja itu harus dengan fisik yang sempurna, harus dengan tenaga yang kuat. Ternyata tidak. Orang tua kami selalu mengajarkan, nak, nek hubunganmu karo pangeran apik, engko kowe ditata apik karo pangeran. Ini berkah. Mungkin tidak ada hubungannya dengan rizki. Diajari caranya nyangkul tanah, diacara caranya ngompos, nanem, ketika berbunga kupu-kupu datang sendiri. Milih sukses apa milih berkah? Sekarang tahapannya sampai mana Anda mengejar berkah itu? Masih nyangkul? Atau sudah nanam pohonnya? Oh, masih nyangkul. Dilanjutkan dulu. Gung paham gitu iki. Yang hari ini ingin hidupnya sukses, katakan saya. Alhamdulillah sukses kabeh. Wan awakmu ra melok wan. Saya ngono lho. Yang hari ini ingin hidupnya sukses, katakan saya. Oke. Sukses itu ada 4 tahapan. Kalau saya menyebutnya 4 kuadran sukses. Next. Yang pertama, yang paling pojok kiri adalah orang yang kehidupannya miskin. Saya mengatakan miskin itu apa? Miskin itu orang yang tidak punya uang, itu namanya miskin. Tidak punya jabatan, itu namanya miskin. Sudah tidak punya uang, tidak punya tabungan, tidak punya jabatan, hidupnya sempit. Berbicara tentang uang dan rizki, kalau uang itu kaya dan miskin, kalau rizki itu lapang dan sempit. Secara uang dia miskin, secara rizki dia sempit. Orang yang seperti ini namanya pecundang. Nggak pernah bahagia. Hatinya ngersulo, ngerti tonggone tuku sepeda sekupi, dek wong kuwi neh. Kok ora aku? Tonggone 1 bulan kemudian nggotong kulkas. Wong kuwi neh. Mengine rada umat, ngik, tapi ora patek nemen. Buareng tonggone nggawa Avanza, tik plate putih, kabarnya baru dan cash. Langsung diperiksakan ke puskesmas. Hatinya sempit, nggak punya keridoan, nggak punya kerelaan, tidak punya uang. Orang ini sampah masyarakat, namanya pecundang. Dia dengan anak nggak bisa membahagiakan, dengan istri moro tangan. Orang seperti ini jauhi. Sudah miskin, kehidupannya sempit. Di lingkungan kita ada nggak yang seperti itu? Suudzon. Anda punya hati yang sempit, tolong dihilangkan. Urung-urung adon, terus pikirannya ono si fulan. Berarti Anda masih punya kuadran yang pertama ini, masih punya hati yang sempit. Ridho. Yang kedua, dia punya uang banyak, namanya kaya. Dia punya jabatan tinggi, namanya kaya. Uangnya banyak, tabungannya banyak, pekerjaannya banyak, jabatannya tinggi, tapi pangapunten, hatinya sempit. Sedekah nggak mau, dengan istrinya pelit, dengan anak perhitungan, ketemu anak, sekali ketemu pokoknya marah. Pokoknya kalau anaknya ditelepon bersama bapaknya, hatinya yang ada, pikirannya yang ada, saya salah apa kok bapak telepon? Ketika dicari bapaknya, ngerti nih, aku salah apa kok digoleki bapak? Sempit. Bojone madep gak wani, apa nih ngerayu? Diluk Istri yang seperti robot, dikai diterima, gak dikai rawani takok. Orang seperti ini bisa dikatakan sukses. Orang luaran sana memandang dia kaya, dia sukses menurut orang lain, tapi hatinya sempit. Ada di lingkungan kita seperti ini? Wes sudah tidak terlalu berani suudzon. Oke. Kuadran yang ketiga. Dia miskin tapi hatinya lapang. Uang nggak terlalu ada, tapi mau sedekah ada, mau korban ada, ketika membayar anaknya ada, untuk kehidupan selalu ada, tapi pas-pasan. Pokoknya ini, nek butuh ono. Orang menyebutnya ini berkah. Pingin opo-opo iso, tapi pas-pasan.
Milih mana? Sempit miskin, kaya sempit, atau miskin lapang? Wis stop ayah, iya bunda, ada apa bunda? Kita nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting kita lapang. Saat musim kurban kita juga bisa beli kambing, alhamdulillah. Orang-orang beli sepeda motor baru, kita juga bisa beli ayah. Wis tau nggak apa-apa, kita nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting hati kita lapang. Sebagian besar ada yang seperti ini. Sebagian besar orang seperti ini baik, tapi nggak bisa bantu orang. Sekolahan mau bangun nggak bisa nyumbang, masjid mau bangun nggak bisa nyumbang, pondok pesantren mau bangun nggak bisa nyumbang. Karena apa? Uangnya pas-pasan, hatinya lapang tapi miskin. Itu namanya berkah. Makanya banyak orang yang mengatakan seperti ini, wis tole urip sak dermo, sing penting barokah. Aliran yang seperti ini, aliran yang nomor 3, namanya aliran urip sak dermo. Wis tobo enteni dhewe engko wayahe mati rak mati-mati dhewe. Kalau orang Islam punya pemikiran seperti ini, maka pendidikan nggak bisa maju karena pendidikan butuh dana yang besar. Masjid, pondok pesantren nggak bisa maju karena apa? Karena butuh fasilitas yang baik dan besar. Kabeh wong muni alah urip sak dermo nglakoni, sing penting barokah. Ana sing kemekelen ya wonge kuwi sing muni barokah. Oke, yang keempat, kaya lapang. Uangnya banyak, kehidupannya bahagia. Dengan istri bisa tersenyum, dengan anak bisa jalan-jalan, bisa ngobrol, diajak sholawatan. Dia uangnya banyak, hatinya lapang, kehidupannya lapang. Ini yang saya sebut dengan namanya sukses berkah. Orang Islam kalau bisa ya seperti ini, ya sukses ya berkah. Kalau nggak bisa sukses berkah, minimal berkah tok urip sak dermo. Kita hanya punya pilihan 3-4, jangan sampai 1-2. Dari 3-4 ini kira-kira milih yang mana? 4. Alhamdulillah. Ada yang seperti ini di sekitar kita? Orang wani jawab nih. Kalau seperti ini kita harus husnul yakin, jangan husnudzon. Husnul yakin, keyakinan yang baik bahwa di lingkungan kita ada orang-orang yang kaya dan lapang. Allahumma amin. Rasulullah itu kaya lapang. Abdurrahman bin Auf itu kaya lapang. Usamah bin Zaid kaya lapang. Siapa lagi? Utsman bin Affan kaya dan lapang. Di Bojonegoro banyak orang seperti ini. Mungkin Anda saja yang tidak kenal. Di Bojonegoro itu ada orang punya 38 cabang rumah makan. High chicken, Tamosa. Ada yang pernah makan di Tamosa? Ada yang kenal siapa yang punya? Tamosa itu nama seseorang. Tamosa itu tanya Tarwan, munya Muhammad, sanya Said. Jadi Tamosa itu yang punya high chicken namanya Tarwan Muhammad Said. Orangnya soleh, maksudnya soleh, dia banyak bantu orang. Dia itu cerita sama saya, Pak Kiai, saya itu bingung mau bantu siapa. Bingung bantu siapa. Lah sampean rak bingung. Bingungnya kalau ada orang minta bantuan. Astagfirullah. Ada orang bingung mau membantu siapa, uangnya ada, tapi yang dibantu siapa bingung. Tapi kita bingung kalau ada orang minta bantuan. Nanti di silent. Ada lagi di Bojonegoro, banyak orang-orang yang seperti ini. Kehidupannya kaya, lapang. Dia itu rebutan sama saya. Jadi orang yang saingan sama saya untuk memberi fasilitas anak-anak ke luar negeri, itu beliau. Sampai geger sama saya itu. Gegernya di pondok kami ada satu anak yang dapat beasiswa ke luar negeri. Biaya pendidikannya gratis. Semua apa-apanya gratis. Tinggal pemberangkatannya. Beli visa, beli tiket pesawat, beli biaya makan 1 bulan saja. Itu.
hanya butuh 25 juta. Tak kasih saya, marah orangnya, rebutan. Harus saya. Harus saya Pak, ini santri saya, enggak bisa. Harus saya, akhirnya gantian. Tahun ini beliau, tahun depan saya. Itu namanya apa? Kaya dan lapang. Kalau bisa kehidupan itu ya sukses, ya berkah. Allahumma amin. Ini rumus bagaimana kita menghasilkan untuk sukses berkah. Sukses dan berkah ini sama dengan iman kali ilmu kali amal. Iman, ilmu, amal. Sukses berkah sama dengan iman kali ilmu kali amal. Amal itu action. Ilmu itu pengetahuan. Iman itu spiritual, keyakinan. Bapak Ibu pangapunten, kita harus punya keyakinan. Namanya iman. Sing jenenge iman itu kita harus yakin. Satu, yakin kita mampu. Dua, yakin Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Tak baleni. Kita harus punya keyakinan Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Coba yang nyuting. Kerudungnya rupanya apa? Ungu apa? Ungu. Bayangan Anda, uang yang Anda miliki, yang Anda inginkan, uang terbesar dalam hidup Anda itu berapa? 3 triliun. Bok gawe apa? Membangun sekolah, sedekah, membantu orang-orang nggak punya, memfasilitasi ODGJ yang ada di Indonesia. Memfasilitasi ODGJ dengan cara apa? Dengan cara orang boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Bermimpi tok ngene-ngene gawe sekolahan, piye carane gawe sekolahan? Sebutno 7 hal tentang gawe sekolahan. yang pertama, saya sendiri harus berilmu dulu. Betul, terus. Saya harus mendekati orang-orang yang sukses. Terus. Saya harus bisa bekerja sama dengan masyarakat, maksudnya bisa berbaur baik dengan masyarakat. Terus. Yang keempat, kolegasi dengan banyak banyak hal lah. Lagi 5 loh, cek kurang loro. Yang keenam ya. Iya. Yang keenam, saya harus jadi istri yang sukses dulu biar keluarga saya juga mendukung saya. Terus. Yang ketujuh, kalau sudah punya uang, saya akan membangun semuanya. Ini namanya personal branding. Dia membangun dirinya sendiri. Wong mau saya tanya, lakukan 7 tahapan membangun sekolahan kok bangun awake tok. Dimulai dari nol. Oke, dimulai dari nol. Ya, orang boleh bermimpi yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Bermimpi yang tidak mungkin itu iman. Meraihnya harus dengan ilmu. Pengetahuan cukup? Tidak. Dia harus action. Dia harus punya amal. Melakukan hal dengan ilmunya dan mencapai keyakinannya. Makanya sukses berkah itu iman kali ilmu kali amal. Next. Sukses is capacity. Sukses itu adalah kapasitas. Sebelum kita lanjutkan, ini semakin menarik. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Bingung jekan iki. Iki apa yang bahas apa to terakhir? Bahas purpose of life. Tujuan hidup. Tujuan hidup orang dari mencari uang menjadi mencari rezeki. Kemudian memperbaiki kapasitas. Oke, sukses is capacity. Ini ada rumus capacity, ada rumus kapasitas. Jenengan ini seperti HP. Jenengan ini seperti HP. Ada raga fisik, naik HP jenenge casing. Orang HP-nya casingnya bagus, kira-kira HP-nya bagus apa tidak? Belum tentu. Ono wong wedok merongos, lemu, ireng, keriting, dikelambeni nganggo kelambi sing regane 1 miliar, raganya baik tapi jeronane elek, kira-kira tambah cantik apa tidak? Yang cantik kelambine. Ana wong wayu sempurna kaya widodari, matane blolok-blolok,
alise nanggal sepisan, irunge piye irunge? Kaya blokan semendi. Lho, ya bener to ya, irung kaya blokan semendi. Untune biji timun. Lambene nyigar jambe. Pokoknya kaya ngono kuwi. Diklambeni serba 35.000. Kira-kira wonge pantes apa ora? Pantes wong rasa kelambenane pantes kok. Berarti ada orang melibatkan raganya saja. Kemudian HP, kita punya pikiran, aplikasi. Kalau di dalam raga kita ada casing, pikiran ini aplikasi. Ada aplikasi namanya WA, kemudian TikTok, TikToker ya. Terus YouTube, apalagi Facebook, terus Telegram, terus WeChat ya apa WeChat ya? Terus wis pokoknya model-model ngono kuwi. Itu aplikasi. Kalau di manusia ada pikiran, kalau di HP itu ada aplikasi. Kemudian di dalam tubuh manusia ada raga, ada pikiran, ada jiwa. Kalau di dalam HP, jiwa itu sinyal. Casingnya bagus, aplikasinya banyak, nggak ada sinyal. Mau seperti itu? Dinggo apa? Sinyalnya api, casingnya api, nggak ada aplikasinya. Terus digawe apa? Aplikasinya bagus, sinyalnya bagus, tapi casingnya rusak. Iki opo? Burek kabeh. Berarti antara raga, pikiran, dan jiwa ini ketiga-tiganya tidak boleh terlepas antara satu dengan yang lain, saling melengkapi, yaitu raga, pikiran, dan jiwa. Sukses is capacity. Maksudnya nanti raganya dikuatkan, pikirannya dipanjangkan, spiritualnya ditinggikan.